Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa yakum. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Sahih Al-Bukhari. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya dan juga kepada pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Kita masuk pada bab yang baru, masih dalam Kitabul Iman, masuk pada bab yang ke-12, bab minad dini al-firaru minal fitan. Termasuk dari agama adalah lari menjauh dari fitnah-fitnah. Al-firar minad din yaitu lari menjauh dari fitnah-fitnah. Nah, di sini Al-Imam Al-Bukhari tidak mengatakan minal iman, tapi beliau mengatakan minad din. Kenapa? Karena bukan beliau tidak mengatakan dari perkara iman, tapi beliau mengatakan dari perkara agama, ad-din, karena untuk menjaga lafal hadis. Karena lafal hadis di akhirnya disebutkan yafirru bidinihi minal fitan, yaitu seorang lari menyelamatkan agamanya dari fitnah. Oleh karena di antara cabang keimanan adalah menyelamatkan agama dari fitnah-fitnah yang timbul. Dan iman dan agama sama, ya, sama maknanya. Oleh karenanya tatkala malaikat Jibril alaihissalam datang dan bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam, tentang iman, di akhirnya kata malaikat Jibril, hada Jibril, kata Nabi SAW, hada Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya Jibril telah datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Dan yang ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW adalah tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, dan ini semua adalah bagian daripada agama. Ini saya hanya ingin jelas tentang masalah judul. Semestinya Imam Al-Bukhari membuat judul minal iman, termasuk dari keimanan, lari menjauh dari fitnah. Tetapi beliau memberi judul minad din, dari perkara agama, dan iman dan agama sama. Ya. Baik, kita bacakan hadisnya. Hadis yang ke-19, Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah an abihi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, annahu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushiku an yakuna khairu malil muslim ghanamun yattabi'u biha sya'afal jibal wa mawaqi'al qatri yafirru bidinihi minal fitani. Hampir-hampir harta terbaik seorang muslim adalah kambing yang dia bawa kambing tersebut ke puncak-puncak gunung, dan mawaqi'al qatr yaitu tempat turunnya hujan, yaitu di lembah-lembah. Yafirru bidinihi minal fitan, dia membawa lari agamanya agar menjauh dari fitnah-fitnah. Saya ulangi, Rasulullah SAW bersabda, hampir-hampir harta terbaik seorang muslim adalah kambing yang dia bawa ke puncak-puncak gunung. Sya'af al-jibal artinya ru'usul jibal, puncak-puncak gunung, atau dia bawa ke mawaqi'al qatr artinya butunul audiyah, butunil audiyah, yaitu lembah-lembah. Buat apa dia bawa kambing ke puncak-puncak gunung dan ke bawah ke lembah-lembah? Yafirru bidinihi minal fitan, karena dia ingin menyelamatkan agamanya dari fitnah-fitnah. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa disebutkan khusus kambing? Kok tidak disebutkan dia bawa pergi onta, atau dia bawa pergi ayam, ya, atau dia bawa pergi hewan yang lainnya? Sebenarnya mengatakan bahwasanya dikhususkan penyebutan kambing karena
orang yang menggembala kambing biasanya tawadhu, jauh dari kesombongan. Ya, jauh dari kesombongan. Berbeda tatkala orang mungkin memelihara kuda atau onta, kadang-kadang ada kegagahan, merasa angkuh. Tapi kalau dia memelihara kambing, apa yang mau dia banggakan dengan kambing-kambingnya? Ya, memelihara kambing. Ya, oleh karenanya para anbiya seluruhnya menggembala kambing. Kata Nabi, tidak ada seorang nabi pun kecuali menggembalakan kambing. Sampai Nabi SAW pun pernah menggembalakan kambing. Oleh karenanya dikhususkan penyebutan kambing karena orang yang menggembalakan kambing dia pergi jauh meninggalkan fitnah dan dia merasakan tawadhu, sibuk mengurus kambing. Apalagi mengurus kambing itu perlu kesabaran, ya. Apalagi kambing sering berpencar-pencar, kemudian kambing-kambing ada yang sakit, ada yang nakal, ada yang baik, macam-macam. Ya, sebenarnya mengatakan di antara hikmah kenapa para nabi menggembalakan kambing-kambing, ya, untuk melatih mereka bagaimana mengurus berbagai macam model yang berbeda-beda dengan butuh kesabaran dan penuh kelembutan sebelum mereka mengurus manusia secara umum. Sebab yang pertama disebutkan kambing adalah demikian, karena memelihara kambing menimbulkan ketawaduan. Sebab yang kedua, sebenarnya mengatakan seperti Ibn Rajab Al-Hambali, bahwasanya seorang yang menjauh dari manusia, kemudian dia sibuk mengurus kambing-kambingnya, maka sudah cukup baginya. Makanya disebut oleh Nabi, yushiku an yakuna khairan lil muslim. Hampir-hampir harta terbaik seorang muslim, ghanamun yatba'uha biha syafa'al jibal. Kambing yang dibawa ke atas puncak-puncak gunung. Kenapa? Karena dengan kambing sudah cukup bagi dia seluruhnya. Dengan kambing-kambing yang dia miliki cukup. Kalau dia ingin susu, ada susu kambing. Kalau dia ingin motong daging, ada daging apa? Kambing. Kalau dia ingin pakai baju, ada bulu kambing. Bisa dibikin apa? Baju. Ya, keperluan dia sehari-hari sudah terpenuhi dengan kambing. Berbeda dengan hewan-hewan yang lainnya. Ya, kalau onta, ya, susah dibawa ke gunung-gunung. Kemudian juga onta bisa minum mungkin di perah susunya, bisa disembelih tapi tidak bisa digunakan untuk jadikan pakaian. Berbeda dengan kambing. Jadi kalau seorang ingin menjauh dari manusia, ingin menyelamatkan agamanya, maka cukup dia melihara kambing-kambing, maka keperluannya sudah terpenuhi. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil disunahkan bagi seorang kalau timbul fitnah yang luar biasa di negerinya, maka dia hendaknya menjauh dari fitnah-fitnah tersebut. Bahkan sibuk ngurus kambing daripada sibuk ngurus fitnah. Ya, lebih baik dia mengurus kambing. Namun kata para ulama, ini berlaku kalau memang fitnah sudah benar-benar merajalela. Maka seorang pergi menjauh ke kampung-kampung, ya, menjauh dari kota, menjauh dari tempat-tempat fitnah. Tetapi kalau ternyata di kota tidak ada fitnah atau fitnah kecil dibandingkan dengan kebaikan yang banyak, maka seorang tidak boleh tabadi, yaitu tidak boleh menjadi badui. Ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seorang tidak boleh menjauh dari kota kemudian pergi menyendiri dari manusia, ini dilarang. Apalagi dalam rangka untuk beribadah menjauh dari manusia, maka ini dilarang. Kecuali kalau tempat tinggalnya penuh dengan fitnah, maka dia lebih mengutamakan menyelamatkan agamanya daripada dunianya. Tapi kalau di kota tidak ada fitnah-fitnah, ya, artinya atau fitnah kecil dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, maka hendaknya dia tetap di kota untuk mendapatkan banyak kebaikan. Baik. Kenapa dia lari menjauh dari manusia, dari masyarakat? Ibn Rajab menjelaskan, ya, karena kalau sudah terjadi fitnah, saya bacakan perkataan beliau biar lebih pasti, ya. Beliau berkata, yahrubu khasyatan ala dinihi minal wuqufil fitan. Dia kabur dari kota menuju ke puncak-puncak gunung dan lembah-lembah karena takut, ya, jangan sampai agamanya terjerumus dalam fitnah. Fa inna man khalaqal fitan wa ahlul qital alal malik lam yaslam dinuhu minal ithm. Karena barang siapa yang bercampur dengan fitnah atau bercampur dengan orang-orang yang memberontak terhadap raja, memerangi raja, atau berperang karena ingin kekuasaan,
lam yaslam dinuhu minal itsm, maka dia pasti tidak akan selamat dari dosa. Imma bi qatli ma'sumin atau akhdhi mali ma'sum. Karena kalau sudah terjerumus, terjadi kekacauan di negeri karena ada perebutan kekuasaan atau penggulingan kekuasaan, apalagi yang menggulingkan ternyata orang Islam juga, maka kalau dia masuk dalam lautan kekacauan tersebut, dia pasti tidak selamat dari dosa. Entah dia bela raja, entah dia bela orang-orang yang memberontak. Kalau dia bela salah satunya, pasti ada orang yang dia bunuh, sesama muslim, yang seharusnya tidak boleh dibunuh. Atau dia menjarah harta sesama muslim, yang harusnya tidak boleh dijarah. Maka kalau sudah terjadi kekacauan, mending dia menjauh. Jangan dia masuk dalam saf, baik saf penguasa ataupun saf pemberontak. Hendaknya dia menjauh. Ini perkataan Ibn Rajab. Apalagi orang berperang gara-gara ingin merebut kekuasaan. Atau al-musa'adah ala dhalik, atau kalaupun dia tidak terjun langsung, mungkin dia hanya sekedar membantu orang-orang yang ikut terjun dalam fitnah tersebut, entah membunuh, entah merampok, ya, entah mengambil harta orang muslim, biqaulin wa nahwihi, atau bahkan dia hanya membantu dengan perkataan, ikut memprovokasi sehingga terjadi pertumpahan darah, terjadi pengambilan harta yang tidak halal. Kadzalika law ghalaba 'ala an-nasi man yad'uuhum ila ad-dukhul fi kufr aw ma'siyah hasunal firaru minhu. Ini model pertama, kata beliau, kapan kondisi kita lari dari fitnah tatkala terjadi kekacauan di suatu negara, ya, entah ribut antara penguasa dengan orang rakyatnya atau rakyat saling berbunuh-bunuhan karena ingin merebut kekuasaan, maka dia kabur. Jangan dia ikut serta, bahkan sedikit partisipasi pun tidak boleh. Jangan memprovokasi, jangan membantu sama sekali. Hendaknya dia kabur, karena konsekuensi dari provokasinya pasti ada yang terbunuh, dan yang terbunuh juga seorang muslim. Mending menjauh. Masalahnya hari kiamat dihisab. Model kedua, kata Ibn Rajab, kondisi yang buat seorang hendaknya menjauh dari kota kemudian pergi ke puncak-puncak gunung, jika, kata beliau, ada orang-orang yang maksa untuk melakukan kekufuran, dipaksa untuk bermaksiat oleh penguasa, misalnya dipaksa untuk kufur kepada Allah oleh penguasa, ya, di zamannya, maka hendaknya dia kabur. Dan ini yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi, ya, ini yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi, sebagaimana Allah berfirman, wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi. Kalau kalian telah menjauh, i'tizal, kalian menjauh, ya, dari mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, fa'u ilal kahfi, maka pergilah ke goa. Ashabul Kahfi, kenapa mereka kabur? Karena mereka setelah mendakwakan tauhid, mereka dipaksa untuk melakukan kesyirikan, maka mereka pun kabur untuk menyelamatkan agama mereka. Tatkala mereka kabur, mereka masuk ke goa, maka Allah buat mereka tidur selama 309 tahun. Sehingga berganti raja. Tatkala mereka bangun dari tidur mereka yang sangat panjang tersebut, ternyata raja sudah diganti oleh Allah dengan raja yang lain. Jadi dua model ini, ya. Jadi seorang kalau misalnya tinggal satu, kita nggak usah bicara skala besar, skala kecil, misalnya tinggal di suatu kompleks tersebut orang dipaksa melakukan maksiat, dipaksa jadi preman misalnya, atau dipaksa untuk melihat yang tidak, dipaksa, ya udah kabur, jangan tinggal di situ, jangan di situ. Atau dia takut kalau dia terjerumus dalam kompleks tersebut, kalau tinggal di situ terjerumus dalam kemaksiatan, dia pergi, ya, jangan dia tinggal di tempat tersebut. Atau terjebak dalam suatu kondisi, ya, terjadi pertikaian antara dua kampung, sama-sama muslim, kampung muslim, kaum muslim, maka tidak usah bela-belaan, pergi aja, ya, karena yang akan dia bunuh juga orang apa? Orang muslim. Yang akan dia bunuh juga orang muslim, maka hendaknya dia menjauh. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya, bab 13. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana a'lamukum billah. Bab tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku yang lebih tahu tentang Allah daripada kalian. Aku yang lebih tahu di antara kalian tentang Allah. Ya, kata Nabi, ana a'lamukum billah. Aku yang paling ngerti di antara kalian tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa annal ma'rifata fi'lul qalb. Dan bahwasanya al-ma'rifah, yaitu pengetahuan disertai dengan kebenaran, adalah perbuatan hati. Liqaulihi ta'ala, walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum.
Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, akan tapi Allah menghukum kalian akibat perbuatan hati-hati kalian. Jadi hati juga punya amalan, hati juga bisa berbuat. Sebagaimana al-jawari taksab, sebagaimana anggota tubuh yang lain bisa bertindak, bisa berbuat, hati juga bisa berbuat, bisa melakukan perbuatan. Di antara perbuatan hati adalah al-ma'rifah, kata al-Imam Al-Bukhari. Al-ma'rifah, kata Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, al-ma'rifah pengetahuan terdiri atas tasawur wa tasdiq. Tasawur itu gambaran tentang ilmu, wawasan, plus tasdiq ditambah dengan pembenaran. Al-ma'rifah yang dimaksud dengan ma'rifah yang merupakan keimanan, yaitu pengetahuan disertai dengan pembenaran. Adapun tasawur, wawasan, maka bisa dimiliki oleh seorang muslim, orang mukmin, dan juga bisa dimiliki orang kafir. Contoh, iblis punya ma'rifat bahwasanya Allah pencipta alam semesta. Iblis ngerti, iblis punya tasawur bahwasanya Allah yang menciptakan Adam. Fir'aun juga ngerti bahwasanya Tuhan semesta alam adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Musa alaihissalam berkata kepada Fir'aun, "Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair." Wahai Musa, sungguhnya kau telah, wahai Fir'aun, kata Musa alaihissalam kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, sungguhnya kau telah tahu tidak ada yang menurunkan mukjizat ini semuanya kecuali pencipta langit dan bumi. Jadi Fir'aun juga tahu, tetapi tidak ada pembenaran. Jadi kalau wawasan, banyak yang bisa tahu. Orang Yahudi tahu tentang Nabi SAW. Banyak orang-orang kafir mengetahui tentang kebenaran Islam. Abu Talib tahu tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW. Jadi ada tasawur, ada pengetahuan. Tetapi hanya orang mukmin yang membenarkan. Maka Ibn Rajab berkata, namanya al-ma'rifah, pengetahuan yang merupakan asal dari keimanan, adalah gabungan antara tasdik, pembenaran, dengan wawasan, dengan pengetahuan, dengan gambaran sesuatu. Dan di sini Al-Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan bahwasanya al-qalb juga berbuat, ya. Karena apa? Karena untuk mengetahui wawasan, untuk memiliki ilmu, wawasan, dan pembenaran butuh dalil-dalil. Maka hati mengamati, otak memikirkan, sehingga timbullah pengetahuan disertai dengan pembenaran. Jadi Al-Imam Al-Bukhari, ya, ingin membantah orang-orang Al-Murji'ah, ya, yang mengatakan bahwasanya iman itu cuma di hati dan tidak bertingkat-tingkat. Nah, Al-Imam Al-Bukhari menjelaskan bahwasanya iman benar asalnya di hati pun bisa bertingkat-tingkat. Karena wawasan bisa bertambah atau tidak? Bisa bertambah. Pembenaran bisa bertambah atau tidak? Bisa bertambah. Orang semakin membenarkan. Makanya sudah kita sampaikan, Nabi Ibrahim berkata, "Rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan yang mati. Nabi Ibrahim sudah yakin bahwasanya Allah bisa menghidupkan yang mati. Sudah membenarkan, tetapi ada pembenaran yang lebih tingkat tinggi lagi, yaitu kalau melihat langsung, ya. Qala awalam tu'min, kata Allah, apakah kau tidak beriman? Kata Nabi Ibrahim, qala bala, saya beriman ya Allah, walakin liyatma'inna qalbi, akan tapi supaya lebih mantap lagi hatiku. Maka Allah tunjukkan bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Maka semakin lagi pembenarannya siapa? Nabi Ibrahim. Jadi iman dalam hati bertingkat-tingkat. Semuanya bertingkat-tingkat. Masalah pembenaran bertingkat-tingkat, masalah khasyah, takut kepada Allah bertingkat-tingkat, masalah berharap kepada Allah juga bertingkat-tingkat, tawakal kepada Allah juga bertingkat-tingkat, ikhlasnya seorang juga bertingkat-tingkat. Berbeda, tidak sama. Ada orang yang tawakalnya luar biasa tinggi, ada orang yang yakinnya luar biasa tinggi, ada orang yang khosyahnya kepada Allah sangat tinggi, ada yang khosyahnya takut sama Allah tapi sedang-sedang, tawakalnya kepada Allah tapi masih tawakal juga sama bos misalnya, masih tawakal sama pekerjaannya, ya. Jadi bertingkat-tingkat, ya. Sehingga amalan hati juga bertingkat-tingkat. Tapi hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa faedah. Pertama, hadis ini membantah pendapat Al-Karramiyah. Saya sudah pernah jelaskan di papan tulis, Al-Karramiyah itu kelompok dari kelompok Al-Murji'ah yang ekstrim, yang mengatakan bahwasanya iman cukup di lisan. Iman cukup apa di lisan. Dan kita sudah bantah, kalau iman cukup di lisan melazimkan orang-orang munafik juga beriman. Karena
beriman dengan lisan mereka, adapun hati mereka mengingkari syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ini dalil untuk membantah orang-orang Murji'ah ya secara umum, karena orang-orang Murji'ah mengatakan iman itu tidak bertingkat-tingkat. Iman itu satu, tidak bertingkat-tingkat, hanya satu model. Padahal Nabi berkata, "Ana a'lamukum billah." Aku yang lebih tahu tentang Allah daripada kalian. Jadi ilmu tentang Allah itu iman. Ternyata iman kita tentu tidak sama dengan iman Nabi Muhammad SAW. Jadi iman bertingkat, iman di hati dan bertingkat-tingkat. Kemudian ada pembahasan yang disinggung oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan ini pembahasan yang penting. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, beliau membantah orang-orang Asy'ariyah. Imam Ibnu Hajar, beliau punya pemikiran tamasyur, sering terpengaruh dengan Asy'ariyah. Namun dalam sebagian hal beliau membantah orang-orang apa? Asy'ariyah. Contoh, beliau sebutkan di bawah pembahasan bab ini, beliau mengkritik, dan ini juga beliau sebutkan di bab-bab terakhir. Kalau di cetakan Darus Salafiyah bab 13 sama pembahasannya mirip-mirip seperti ini. Jilid 13 ya. Ini jilid 1 juga beliau bantah tatkala beliau membahas tentang pendapat orang-orang Asy'ariyah yang menyatakan bahwasanya awal wajibin 'alal mukallaf an-nazar. Perkara yang pertama kali wajib bagi orang-orang mukallaf, yaitu orang yang diberi beban untuk beriman, yaitu manusia dan jin, Yang pertama wajib kalau menurut ahlu sunnah adalah la ilaha illallah, syahadah la ilaha illallah. Kalau ada orang mau masuk Islam yang pertama kali wajib apa? La ilaha illallah, syahadah la ilaha illallah Rasulullah, masuk Islam, selesai. Baru nanti belajar sedikit demi sedikit. Kata mereka tidak. Yang pertama kali wajib bukan syahadah la ilaha illallah, tapi an-nazar, yaitu mengamati. Kata mereka karena seorang tidak boleh beriman kepada Tuhan kecuali dengan dalil. Tidak boleh ikut-ikutan. Dalilnya apa? Dalil mereka sebut dengan nazar. Nazar itu pengamatan. Pengamatannya bagaimana? Mereka punya teori sendiri tentang pengamatan yang dimaksud. Maka Anda harus mengerti bahwasanya apa dalilnya ada Tuhan. Bahwasanya alam semesta ini ya adalah makhluk, dalilnya karena memiliki ya jism, karena memiliki a'rad, memiliki sifat, sehingga kita bisa menjadikan dalil adanya jism dan adanya sifat, bahwasanya itu adalah makhluk. Nah, Allah itu tidak berjisim dan tidak begini-begini, macam-macam. Ini panjang lebar. Ya. Jadi untuk bisa masuk Islam harus memikirkan hal tersebut. Ini disebutkan oleh para ulama Asy'ariyah. Ya. Dan dibantah oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, tidak perlu itu semua. Di zaman Nabi SAW, di zaman para sahabat, orang masuk Islam dan mereka tidak mengerti hal-hal ini. Pokoknya datang la ilaha illallah masuk Islam. Ya. Tidak mengerti bahwasanya alam semesta itu terdiri atas jisim, terdiri atas repot. Ya. Sampai-sampai di antara mereka sampai Asy'ari yang membantah mereka dengan mengatakan seandainya kalau masuk Islam harus dengan model seperti ini, mengerti tentang ya alam terdiri atas jisim, a'rad, kemudian ada perubahan-perubahan dan macam-macamnya ya. Maka banyak orang-orang yang tidak mengerti dan banyak orang yang masuk Islam tanpa mengerti hal ini. Antum saja belum tentu mengerti hal ini kan? Antum pernah mengerti hal ini yang saya omongkan tadi? Sudah pernah ngerti sebelumnya? Antum masuk Islam dulu bagaimana sih? Tahu-tahu masuk Islam. Tidak ngerti tentang bahwasanya harus nazar atau al-qasdu ila nazar, ingin nazar itu maksudnya pengamatan dengan teori mereka. Banyak di antara kita tidak mengerti. Kalau cara masuk Islam harus dengan cara seperti ini, maka banyak orang yang kafir dong. Ada di antara mereka yang bantah, tidak mengapa. Kalau kafir semua apa masalahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Ini tentunya tidak benar. Makanya dibantah oleh Ibnu Hajar dan juga dibantah oleh Al-Ghazali. Al-Ghazali juga bantah bahwasanya akidah orang Asy'ariyah ini tidak benar, dan ini disebutkan dalam awal-awal buku akidah mereka. Bahwasanya yang pertama wajib bagi seorang adalah nazar, mengamati tentang adanya Allah dengan teori yang mereka sebutkan. Dan teori ini susah, tidak gampang. Untuk memahaminya tidak gampang. Ini biasanya saya jelaskan tatkala pembahasan asma wa sifat. Ya, cuma ini saya sekedar singgung saja. Ya. Teori ini tidak dipahami oleh banyak orang. Dan yang benar adalah awal masuk Islam adalah la ilaha illallah.
Karena mereka mengatakan awal masuk Islam kewajiban yang pertama adalah al-ma'rifah. Karena dalam hadis tadi disebutkan tentang al-ma'rifah. Ya, berkata Imam Bukhari tentang apa? Al-ma'rifah. Nah, al-ma'rifah tadi hanya bisa diketahui dengan teori yang mereka sebutkan tentang alam terdiri atas ajsam dan a'rad. Tentang zat dan sifat. Kemudian ciri-ciri zat, ciri-ciri sifat itu begini dan begini, ya, dan macam-macamnya. Ya, ini menurut mereka kewajiban pertama untuk masuk Islam, dan dibantah oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala. Ini tidak benar, karena di zaman sahabat banyak orang masuk Islam tidak tahu masalah-masalah ini. Tahu-tahu la ilaha illallah masuk apa? Masuk Islam. Ya, tahu-tahu masuk Islam. Apalagi Ibnu Hajar menyebutkan dalil. Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang yang dilahirkan dalam kondisi apa? Fitrah. Fitrah maksudnya apa? Tahu bahwasanya ada Tuhan. Setiap manusia yang lahir itu sudah ada fitrah bahwasanya Tuhan itu ada. Allah di atas tauhid, mentauhidkan Allah. Kemudian kata Nabi SAW, fa abawahu yuwahhidanihi, maka kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi, atau yunassiranihi, atau menjadikan anaknya tadi kedua orang tuanya menjadikan anaknya Nasrani, atau yumajjisanihi, atau menjadikan anaknya menjadi Majusi. Padahal kalau dibiarkan anak tersebut tanpa ada yang mempengaruhinya, maka hatinya akan membawa dia kepada tauhid, pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu mengetahui dalil a'rad wal ajsam, teori-teori tadi, orang sudah bisa percaya adanya Tuhan. Karena ada fitrahnya dalam dirinya, Tuhan itu ada. Banyak orang percaya Tuhan itu ada. Kalau ditanya apa dalilnya Tuhan ada, mungkin dia ya ada makhluk, selesai. Ada alam semesta, pasti ada penciptanya dengan apa? Logika dia yang sederhana. Tidak perlu bahwasanya alam ini terdiri atas ajsam, a'rad, dan a'rad sifatnya begini-begini, maka kalau begini-begini maka begini-begini, susah ya. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya menurut saya Al-Hafidz Ibnu Hajar terkadang beliau menyelisih orang-orang Asy'ariyah dan membantah mereka juga. Bahkan metode seperti ini mengatakan pertama kali wajib masuk Islam harus dengan teori-teori mereka, ya. Ini diakui oleh sebagian orang Asy'ariyah bahwasanya ini adalah sisa-sisa pemahaman Mu'tazilah yang masih masuk dalam Asy'ariyah. Jadi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah taala dahulu bermadzhab Mu'tazilah. Kalau tidak salah 40 tahun dia bermadzhab Mu'tazilah. Kemudian dia belajar, akhirnya dia berusaha membantah apa? Mu'tazilah. Tetapi sisa-sisa pemikiran Mu'tazilah masih ada pada dirinya. Masih ada pada dirinya. Jadi Abul Hasan Al-Asy'ari ya, disebutkan memiliki tiga kondisi. Pertama dia Mu'tazilah. Kemudian kondisi kedua dia Asy'ariyah. Yang ketiga dia berusaha menuju sunnah namun belum berhasil 100%. Masih juga ada sisa-sisa apa? Sisa-sisa Asy'ariyahnya dan sisa Mu'tazilahnya. Ya. Meskipun dia mengakui saya mengikuti mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, tapi ternyata tidak bisa sempurna seperti mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi cukup dia sudah berusaha dan dia meninggalkan Mu'tazilah. Namun sayangnya masih ada pemikiran-pemikiran Asy'ariyah yang diambil dari sisa-sisa Mu'tazilah. Dan ini diakui sendiri. Ibnu Hajar menyebutkan waqad naqala al-qudwah Abu Muhammad bin Abi Jamrah an Abil Walid al-Baji an Abi Ja'far as-Sam'ani. Abi Ja'far as-Sam'ani, dan dia adalah salah seorang dari min kibaril Asy'ariyah, dari salah seorang ulama besar Asy'ariyah. Annahu sami'ahu yaqul, dia mendengar bahwasanya Abu Ja'far as-Sam'ani berkata, inna hadhil mas'alah min masail Mu'tazilah baqiyat fil madhhab wallahu musta'an. Permasalahan seperti ini bahwasanya yang wajib pertama kali adalah nazar, mengamati dengan teori-teori yang mereka sebutkan, adalah di antara permasalahan-permasalahan Mu'tazilah atau di antara masalah-masalah ilmiah Mu'tazilah yang masih tersisa yang berada pada di orang-orang Asy'ariyah, ya. Karenanya sampai sekarang bantahan Asy'ariyah dengan Mu'tazilah sering bantah-bantahan, ya. Karena Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dulu Mu'tazilah. Kemudian dia sadar, kemudian dia jadi Asy'ari. Jadi Asy'ari. Kemudian tahapan ketiga dia ingin total kepada sunnah namun belum berhasil. Masih ada sisa-sisa pemikiran i'tizalnya. Masih ada sisa pemikiran Mu'tazilah. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Baik, kita lanjutkan hadis ke-20. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Muhammad bin Salam
Qala akhbarana Abdah an Hisham an abihi an Aisyah. Ini Hisham bin Urwah bin Zubair bin Awwam. Dari abinya, dari ayahnya itu dari Urwah bin Zubair. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarahum min al-a'mali bima yutiqun." Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau memerintahkan para sahabat, Nabi memerintahkan mereka untuk melakukan amalan yang mereka mampu. Jangan terlalu berat-berat, yang mampu-mampu aja ya. Ya. Hari ini saya ingin baca Al-Quran khatam satu malam ini ya, terlalu berat. Sudah satu juz saja, yang penting terus-terusan ya. Jadi Nabi menyuruh mereka untuk melakukan amalan yang kira-kira mereka mampu. Ya. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Qalu, maka para sahabat komentar waktu itu. Para sahabat saking semangatnya ingin beramal lebih dari apa yang mereka mampu. Kata para sahabat, "Inna lasna ka hayatika ya Rasulullah." Kami ini tidak seperti engkau wahai Rasulullah. "Inna Allah qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Kau beda wahai Rasulullah. Engkau telah diampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang. Adapun kami tidak. Jadi mereka tetap ingin beramal lebih daripada yang mereka mampu. Maka Nabi pun marah. Kata Aisyah, "Fayaqdabu hatta yu'raful ghadabu fi wajhihi." Nabi pun marah dan kelihatan kemarahan Nabi pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yaqul, kemudian Nabi membantah mereka, membantah para sahabat. Nabi berkata, "Inna atqakum wa a'lamakum billahi ana." Sungguhnya yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling mengerti tentang Allah adalah aku. Tetapi ibadah saya begini. Jadi Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk beramal yang mereka mampu. Kenapa tujuannya? Agar mereka bisa continue. Dan dalam hadis, ya Rasulullah SAW bersabda, "Ahabul amali ila Allah adwamuhu." Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling continue. Nah, lakukanlah amalan yang kalian mampu. Kalau kalian mampu tiap hari ngaji 1 juz, 2 juz silakan, tapi continue. Jangan saking semangat langsung 10 juz. Ya, akhirnya apa? Baru 3 hari sudah KO, nggak bisa lagi. Ya. Nabi tidak ingin demikian. Nabi ingin meskipun sedikit tapi apa? Berkesinambungan. Makanya dalam hadis tadi kata Rasulullah SAW, "Ahabul a'mali ila Allah adwamuha wa in qal." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang berkesinambungan terus meskipun sedikit tapi berkesinambungan. Allah lebih senang. Berarti Anda continue mengingat Allah daripada Anda ingat Allah banyak-banyak atau berhenti. Allah lebih suka Anda mengingat Allah meskipun sedikit tapi apa? Tapi continue. Tapi continue. Ya. Kalau tidak mampu salat malam tiap malam 12 rakaat atau 3 rakaat tapi continue. Ustaz, saya belum mampu 11 rakaat tiap malam. Ya sudah, 5 rakaat enggak apa. Ustaz, saya tidak bisa salat 1 jam tiap malam. Terus berapa? Bisanya 5 menit. Ya enggak apa 5 menit tapi terus-terusan. Nanti kalau sudah merasa kuat, naik jadi 10 menit. Sudah merasa kuat, naik lagi 1/4 jam. Tapi jangan langsung semangat, langsung setengah jam, habis cuma 2 hari setengah jam, 3 hari setengah jam, besoknya sudah tidak pernah sholat malam lagi. Ya, ini kurang disukai oleh Nabi SAW. Nabi lebih suka, atau Allah lebih suka amalan yang sedikit tapi continue. Dan Nabi SAW ingin kebaikan bagi para sahabat. Makanya kata Rasulullah SAW, "Alaikum minal amali ma tutiqun." Lakukanlah amalan yang kalian mampu. Sahabat saking semangat, nggak mau, nggak nurut sama Nabi. Mereka ingin semangat lebih daripada ini. Ya, seperti dalam hadis tatkala 3 orang sahabat datang menemui Nabi SAW, menemui istri Nabi, bertanya tentang ibadatihi fis-sir. Jadi Nabi tidak ada, tanya sama istrinya, ya, "Wahai istri Nabi, wahai ummul mukminin, bagaimana ibadah Nabi waktu di rumah?" Maka istri Nabi jelaskan, Nabi sholatnya begini, mungkin zikirnya begini. Kata sang perawi, "Faka'annahum taqalluha." Maka 3 sahabat ini merasa amalan Nabi sedikit. Maka setelah itu mereka ingin amalan lebih banyak. Maka salah satunya berkata, ya, "Ini sa'asum wal uftir." Saya akan puasa tiap hari dan saya tidak pernah berbuka. Jadi puasa tiap hari, bukan puasa Daud lagi, ya. Puasa Daud kuadrat, ya, tiap hari. Tiap hari. Kalau Daud kan puasa sehari berbuka. Enggak, ini puasa terus. Yang satunya berkata, "Ana usolli lail wala anam." Saya akan sholat semalam suntuk dan saya tidak tidur. Nanti tidur siang aja. Semalam sholat terus. Semangat. Satunya lagi berkata, "Ana sa'atazilun nisa." Saya akan beribadah maka saya tidak mau nikah. Semuanya semangat atau tidak? Semangat. Dan mereka punya logika. Kata mereka, Nabi SAW qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Nabi sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Nah, kita tidak tahu kita seperti apa.
Maka kalau Nabi ibadahnya misalnya sekian, kita harus lebih banyak. Dan logika ini sebenarnya benar, tapi salah disalahkan oleh Nabi. Logikanya benar, ini orang Nabi SAW sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Ibadahnya misalnya 2 jam. Nah, saya dosa-dosa saya tidak ada yang jamin. Kalau gitu ibadah saya 10 jam. Logikanya benar atau tidak? Benar. Karena semakin banyak beribadah, semakin banyak ampunan, semakin banyak pahala. Nabi aja sudah diampuni cuma segitu, kita harus lebih banyak. Ternyata ini semua salah. Dan Nabi SAW tidak datang. Siapa tadi yang bilang tidak mau nikah sama perempuan? Ya udah, enggak usah nikah aja. Insya Allah kuat. Ayo. Siapa tadi bilang enggak mau sholat malam? Ayo semangat, tawakal sama Allah. Yang tidak mau tidur sholat malam terus. Ayo semangat, insya Allah kuat. Nabi tidak bilang begitu. Satu lagi mengatakan saya puasa terus. Nabi tidak mengatakan ayo semangat, insya Allah kuat. Mereka niatnya baik. Di antara 3 orang tersebut kalau tidak salah Utsman bin Maf'un, dan di antaranya Ali bin Abi Thalib. Orang-orang hebat. Maka Nabi pun bantah mereka satu persatu. Kata Nabi, fa ana atqakum billah wa akhsyakum. Sama seperti hadis ini. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Meskipun saya yang paling bertakwa daripada kalian, dan ketakwaan itu melazimkan ibadah yang banyak. Toh ibadah saya cuma segini. Ana usolli wa ana. Saya sholat malam dan saya tidur. Wa asum wa uftir. Saya berpuasa dan saya berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikahi para wanita. Kemudian Nabi tutup bantahannya dengan berkata, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Makanya waktu para sahabat mengatakan, kata Nabi, lakukanlah amalan yang kalian mampu. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kita tidak sama dengan engkau. Kalau anda diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang, kita belum tentu. Makanya ibadah kita banyak. Rasulullah marah. Kenapa Rasulullah SAW marah? Dijelaskan oleh para ulama, karena ini melazimkan engkau ingin nambah-nambah ibadah, berarti ibadah saya belum sempurna kalau begitu. Seakan-akan ada petunjuk yang lebih hebat dari petunjuk Nabi SAW. Padahal Rasulullah SAW dalam hadisnya, dalam khutbahnya berkata, wa khairul huda huda Muhammadin. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk siapa? Muhammad SAW. Jadi jangan anda menyangka ada syariat yang lebih hebat daripada yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yang beliau kerjakan, cara sholat malam beliau, cara puasa beliau itu yang terbaik, tidak boleh lebih daripada itu. Makanya Rasulullah SAW tegur mereka, lakukan. Karena kenapa Rasulullah SAW marah? Karena pernyataan mereka, kami ingin ibadah lebih daripada anda, mengesankan bahwasanya ibadah Nabi kurang. Ibadah Nabi apa? Kurang. Kemudian mengesankan bahwasanya ittiba kepada Nabi itu juga kurang. Padahal Allah mengatakan, ya, fattabi'uni. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Jadi ittiba yang paling sempurna adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara model ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan sebutkan beberapa faedah yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Di antaranya, ya, al-wukuf inda ma hadda syari'u min azimatin wa rukhsah. Hendaknya seorang berhenti dengan apa yang telah diberi batasan oleh syariat, baik perkara ibadah yang azimah atau rukhsah, keringanan yang diberikan oleh syariat. Wa i'tiqadu anna al-akhdha bil arfaq al-muwafiq li syar'i aula min al-ashaqqi al-mukhalif lahu. Dan hendaknya seorang yakin bahwasanya mengambil syariat yang lebih ringan, yang sesuai dengan syariat, itu lebih baik daripada yang semangat kenceng tapi tidak sesuai dengan apa? Syariat. Jadi tidak semua yang semangat lebih banyak itu lebih baik, belum tentu. Contoh sederhana, sholat orang yang musafir, mana yang lebih afdal? 2 rakaat atau 4 rakaat? 2 rakaat. Kalau ada orang musafir, dia sholat 2 rakaat saja, tanpa qabliyah, tanpa ba'diyah, mana yang lebih afdal? Dia atau seorang yang musafir sholat 4 rakaat dengan qabliyah dan ba'diyah? Mana lebih afdal? Yang 2 rakaat tanpa ba'diyah dan tanpa qabliyah. Karena itu yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Ini itu yang lebih baik. Tidak ada yang berani mengatakan, oh saya lebih baik karena saya 8 rakaat, 2, 4, 2. Ente capek tapi masih lebih baik yang mana? Yang tidak mesti yang banyak itu lebih baik. Contoh lagi, haji. Ada haji yang lebih ringan. Haji 3 model. Namanya haji qiran, haji ifrad, haji tamattu, dan haji qiran. Haji ifrad susah. Kalau anda sampai di Mekah, anda tidak boleh ganti, nggak boleh ganti ihram sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau anda tiba di Mekah misalnya bulan Syawal, maka bisa lama, bisa sebulan lebih, ya.
Syawal, kemudian Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, ya bisa 1 bulan lebih Anda tidak boleh ganti baju ihram. Jadi ini berat. Berarti larangan ihram berjalan terus. Makanya haji ifrad jarang yang suka melakukannya, kecuali penduduk kota Mekah, ya. Tapi kalau dari luar jarang yang ifrad. Ada sebagian dari ribuan orang Indonesia paling 1-2 orang yang haji ifrad, ya, jarang. Haji tamattu lebih mudah. Haji qiran pelaksananya juga persis seperti haji ifrad. Haji qiran pelaksananya persis seperti haji ifrad, hanya saja harus potong kambing atau potong unta. Yang paling mudah haji tamattu. Haji tamattu datang umrah dulu, ganti baju. Boleh berhubungan dengan istri, boleh pakai minyak wangi. Nanti tanggal 8 Zulhijjah baru pakai ihram lagi. Lebih enak yang mana? Haji tamattu. Tapi itu haji yang terbaik. Itu haji yang terbaik. Maksud saya, tidak mesti sesuatu yang lebih susah itu lebih banyak apa? Pahalanya. Lebih baik yang ringan, kata Ibnu Hajar yang bilang, al-akhdha bil arfaq, mengambil yang paling ringan, yang sesuai dengan syariat, itu lebih baik daripada yang susah tapi tidak sesuai dengan apa? Syariat. Saya kadang ada orang berzikir sampai 7.000 kali. La ilaha illallah. Mana ada contoh dari Nabi tidak? Belum tentu lebih baik. Meskipun 7.000 kali, belum tentu lebih baik. Ya. Bahkan Nabi mencontohkan demikian. Jawabannya tidak. Ya. Oleh karena yang dicontohkan oleh Nabi adalah yang lebih terbaik. Wa khairul huda huda Muhammad. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azan kan? Ya. Baik. Habis azan kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita tentang masih hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada para sahabat yang ingin beramal lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi menyuruh mereka untuk melakukan amal yang mereka mampu, namun mereka ingin lebih daripada itu. Di antara faedah yang disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar dari hadis ini, yaitu kata beliau, annal aula fil ibadah al-qasdu wal mulazamah. Yang paling utama dalam beribadah adalah yang pertengahan namun kontinu. Jangan berlebih-lebihan, yang pertengahan tapi kontinu. Kenapa? Sebenarnya berpendapat kalau kita berlebih-lebihan pada satu perkara, maka pasti ada porsi lain yang terbengkalaikan, yang tergadaikan. Dan Islam itu ada porsi-porsinya. Contoh, kalau seorang sholat malam terus tidak tidur, besok dia nggak bisa bekerja. Padahal dia harus ngurus anak apa? Istrinya. Ya, harus ngurus anak istrinya. Ya. Oleh karenanya jangan kita berlebihan pada satu porsi sehingga yang lain akhirnya terbengkalai. Islam adalah agama yang sempurna, memperhatikan dari segala sisi. Dari segala sisi diperhatikan ada porsinya. Makanya kata Ibnu Hajar, yang paling utama dalam ibadah adalah yang sedang tetapi berkontinu. Lal mubalaghah al mufdiyah ila tark, bukan berlebih-lebihan yang akhirnya ujung-ujungnya berhenti, putus. Kama jaa fil hadits al-akhar, sebagaimana dalam hadis yang lain kata Ibnu Hajar, al-mumbattu la ardan qata'a wa la dhahran abqa. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan seorang ini yang semangat mengencangkan ontanya, jadi dia dalam pasukan, dalam sekelompok orang yang bersafar, ada satu yang dia semangati ontanya sampai jalan terus. Ontanya dipaksa sampai akhirnya di ujung ontanya berhenti, capek. Sudah capek, nggak bisa jalan, ontanya sakit, akhirnya teman-teman yang lain melampaui dia. Kata Nabi SAW, la ardhan qata'a, dia tidak sampai pada tujuannya, wala dhahran abqa, dan dia juga tidak membiarkan ontanya ditinggal aja, nggak usah dibawa sehingga ngambil manfaat. Coba ontanya tidak usah dia bawa, taruh aja di rumahnya, mungkin bisa bermanfaat untuk keluarganya atau yang lainnya. Ini dia bawa, tapi cara bawanya dengan tergesa-gesa, dengan maksa, akhirnya ontanya putus di tengah jalan. Ya. Ini kata Nabi SAW. Nabi SAW mengibaratkan seperti ini. Maka seorang ya jangan genjot kemudian langsung tahu-tahu apa bensinnya habis. Jangan. Jadi seorang pelan-pelan aja, yang penting kontinu lebih baik. Kontinu lebih baik. Jangan terpedaya dengan orang yang semangat luar biasa. Ya mudah-mudahan dia semangat terus, tapi ya kita berusaha sesuai yang dengan kita mampu. Seorang baca sejarah tentang salaf. Para salaf dahulu baca Quran 3 hari khatam, 3 hari khatam. Mereka tidak tiba-tiba demikian ya ikhwan. Mereka dengan tahapan-tahapan. Antum langsung tiba-tiba pengen loncat tahapan level 7. Level setengah aja belum selesai, langsung level berapa? Level 7. Ya nggak bisa. Antum harus dengan level perlahan. Kalau kuat lagi naik lagi ya.
Ada orang baca Abu Bakar menghibahkan, menginfakkan seluruh hartanya. Kemudian dia semangat. Sudah semua harta saya sumbangkan. Semuanya 100%. Besok istrinya minta makan. Aduh, kenapa menyesal? Kenapa kemarin saya sumbangkan seluruh harta? Oh, istrinya minta ini, ibunya sakit ya. Dia nggak mampu. Ya. Jangan seorang melihat para salaf ibadahnya luar biasa, sudah level 100, dia baru level 1 belum lulus, sudah langsung mencatat level 100. Makanya seorang ya berusaha semampu yang dia mampu. Ya, beramal sesuai dengan yang dia mampu dan sedikit tapi tentunya lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Hafiz Ibnu Hajar ya, at-tanbih ala shiddati raghbati sahabah fil ibadah wa talabi az-ziyadah min al-khair. Ini menjelaskan tentang semangatnya para sahabat dalam beribadah. Tapi disalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi menunjukkan mereka apa? Semangat. Seperti waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat tarawih, baru tengah malam selesai, Rasulullah SAW kemudian selesai, para sahabat minta tambah. Ya. Kata para sahabat radhiyallahu taala anhum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya masih ada tengah malam lagi. Kita lanjutkan sampai sahur." Itu para sahabat. Kalau kita imamnya berhenti, alhamdulillah. Maka Nabi SAW mengatakan, "Man shalla ma'al imami hatta yansharif, kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang salat sama imam, ya, karena para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, lau nafaltana baqiya lailatina hadhihi." Ya Rasulullah, bagaimana kalau lanjutkan sampai sahur? Rasulullah SAW mengatakan, sudah cukup. Man shalla ma'al imami hatta yansharif, kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat sama imam sampai selesai, tidak mesti harus sampai sahur, maka dicatat baginya salat semalam suntuk. Lihat, Islam sangat memperhatikan kemampuan ya seseorang, kemampuan umatnya. Meskipun sahabat semangat, tapi tidak disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, masyru'iyatul ghadab inda mukhalafatil amri syar'i. Disyariatkannya marah tatkala ada penyelisihan syariat, syariatkannya marah. Wal inkar 'alal hadik al mutaahhil li fahmil ma'na idza qassara fil fahm. Demikian juga marah kepada orang yang cerdas yang kita tahu harusnya dia paham. Ini siapa namanya? Ibnu Hajar ingin memuji sahabat. Sahabat kenapa dimarahi oleh Nabi? Bukan karena sebenarnya mereka paham, ya. Harusnya mereka paham, tapi mereka kurang paham, mereka salah paham karena kurang perhatian, akhirnya dimarah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai tahridhan lahu ala tayaqquz, agar segera sadar bahwasanya mereka salah. Jadi boleh marah sesuai dengan aturan marah kalau ada penyimpangan. Saya ingatkan, kalau kita pun marah harus dengan syar'i. Saya ingatkan kalau marah pun harus dengan apa? Syariat. Ya, jangan kita marah berlebihan. Contoh, ada orang mencuri barang kita. Kita marah boleh atau tidak? Boleh. Tapi jangan kita bunuh orang tersebut. Itu namanya marah berlebihan. Akhirnya marah kita pun tidak syar'i. Orang mencuri paling banter tangannya dipotong. Terus kita tangkap, kita tonjok sampai mati, ya ini kita salah namanya. Sama, ada orang istrinya dicerai gara-gara apa? Dia bangunkan istrinya salat subuh. Istrinya bilang, "Nanti Mas." Terus dia pergi salat subuh, balik istrinya masih belum bangun. "Nanti Mas, nanti kamu saya cerai." Dia marah, benar atau tidak? Berhak marah. Istrinya menunda salat subuh, tapi jangan diceraikan. Itu namanya marah berlebihan. Maka marah itu boleh, tapi juga ada batasan syariatnya. Kemudian yang berikutnya, jawazu tahadduthil mar'i bima fihi min fadlin bihasabil hajah lidzalik indal amni minal mubahat wa ta'adhum. Boleh seorang menyebutkan kelebihannya kalau memang perlu. Kalau memang perlu. Nabi memuji dirinya, dia mengatakan, "Inni atqakum lillah wa akhsyakum a'lamukum billah." Aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, dan aku adalah orang yang paling berilmu tentang Allah daripada kalian. Dan benar, Nabi lebih berilmu tentang Allah daripada kita semua. Kenapa? Nabi SAW ya lebih paham tentang sifat-sifat Allah, lebih paham tentang makna-makna Allah, dia lebih paham tentang keagungan Allah. Nabi SAW juga, kata sebagian ulama, melihat Allah dengan hatinya, dengan dadanya. Ra'ahu bi fuadihi, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah pernah melihat Allah dengan hatinya, ya. Dan Rasulullah SAW pernah berdialog langsung dengan Allah ketika Isra Mi'raj. Bayangkan, naik langsung ketemu di tempat yang paling tinggi. Maka Nabi lebih tahu tentang Allah. Tetapi ibadah saya begini, kata Nabi SAW. Jangan berlebihan seperti kalian. Ibadah saya segini. Saya yang paling alim, tapi ibadah saya segini. Ya. Jadi Nabi memuji dirinya atau menyebutkan kelebihannya karena ada keperluan untuk membantah mereka. Ya, seakan-akan mereka kalau beribadah lebih baik daripada Nabi. Nabi bilang salah. Saya yang lebih bertakwa,
Seharusnya orang bertakwa ibadahnya paling top. Nah, topnya saya seperti ini. Kalian tidak bisa lebih top dari saya. Kalau lebih berarti salah. Berlebihan berarti apa? Salah. Jadi tujuan Nabi muji dirinya dalam rangka untuk apa? Ada keperluan. Tidak boleh seorang muji dirinya tanpa ada keperluan. Ya. Tidak boleh seorang tahu-tahu cerita, oh saya hebat, yang bilang jadi menghebat-hebatkan dirinya sendiri. Saya masya Allah dirinya sendiri. Ada orang seperti itu. Saya masya Allah, saya begini. Buat apa ya? Buat apa? Cerita-cerita kelebihan dia, cerita-cerita karamat dia, buat apa? Nanti maunya apa cerita seperti itu? Kecuali kalau ada hajat, ada keperluan. Kalau enggak, buat apa ente cerita-cerita? Saya pernah begini, doa saya pasti dikabulkan. Saya ngapain ya? Ya, membuat orang akhirnya mengagungkan Anda, berlebihan kepada Anda. Apa maksud Anda seperti itu? Tidak perlu. Ya. Hati ini sangat lemah, pintu riya terbuka sangat lebar. Ya. Pintu pengkultusan juga sangat besar. Ya. Oleh karena boleh seorang menyebutkan kelebihan dirinya tatkala ada keperluan. Kalau ada keperluan. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya, 2 hadis lagi, insyaallah masih sabar atau tidak? Ikhwan saya, masya Allah antum, bukan masya Allah saya, masya Allah antum ya. Sabar, ini belajar nggak gampang. Belajar Sahih Bukhari itu tidak gampang. Mikir serius ya, ya, melawan ngantuk, melawan lapar ya. Kali itu saya juga ya. Tapi antum bersabar, ya. Antum bersabar. Dan untuk ilmu seperti itu. Ya. Kita pengen khatam ya harus banyak yang kita ambil hadisnya. Kalau ini jilid 1 dari sudah berapa bulan nggak habis-habis ya. Masih seberapa? Masih sedikit. Jadi gimana lagi? Tapi antum sabar, enggak tahu. Bab man kariha an ya'uda fil kufri kama yakra an yulqa fin nar minal iman. Bahwasanya membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dibenci lempar dalam neraka jahanam itu bagian daripada iman. Ini hadis sudah pernah kita baca. Jadi sikap seorang benci kembali kepada kekufuran seperti benci kembali dilemparkan dalam neraka, ini sudah pernah kita baca dalam hadis. Saya bacakan lagi. Qala haddatsana Sulaiman bin Harb, qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anas bin Malik, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi Imam Bukhari sering mengulang-ulang hadis. Kadang sepotong hadis dia ulang, kadang bagian tertentu dia ulang, tapi makanya disebutkan Imam Bukhari hadis-hadisnya jumlahnya 7.000 kalau dengan pengulangan. Tapi kalau tidak dengan pengulangan sekitar 4.000. Sekitar apa? 4.000. Ini di antara hadis yang diulang. Kata Rasulullah SAW, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." 3 perkara barang siapa yang ada dalam dirinya 3 perkara ini dia akan mendapatkan manisnya iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang yang Allah dan Rasul lebih dia cintai daripada selain keduanya. Faman ahabbal abdan la yuhibbu illa lillah. Seorang mencintai saudaranya, seorang hamba Allah dia cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang jadi patut perhatian kita, wa man yakrah an yauda fil kufri ba'da in anqadhahu Allah kama yakrahu an yulqa fin nar. Seorang yang benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan dalam neraka jahanam. Paham lafalnya, saya ulangi. Di antara keimanan adalah perasaan dalam diri kita benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran sebagaimana kita benci kalau dilemparkan dalam neraka jahanam. Antum bisa enggak mengamalkan ini? Antum pernah kufur enggak? Ada yang pernah? Antum pernah kafir? Atau sejak lahir sudah Islam? Hah? Kebanyakan antum lahir sudah apa? Islam. Nah, bagaimana antum mengamalkan hadis ini? Benci untuk kembali ke kufuran setelah Allah selamatkan diri daripada kekufuran sebagaimana benci lemparkan dalam neraka jahanam. Kalau ada orang muallaf masuk Islam, jadi bisa amalkan hadis ini. Karena dia dulu pernah kafir dan dia benci kembali lagi kepada kekafiran sebagaimana dia benci lempar dalam neraka jahanam. Nah, antum pernah kafir atau belum? Apa sejak lahir sudah Islam? Antum sejak lahir sudah apa? Islam. Nah, bagaimana mengamalkan hadis ini? Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, benci untuk kembali kepada kekufuran tidak mesti pernah kufur. Saya ulangi. Benci untuk kembali ke kekufuran tidak mesti harus pernah apa? Kufur. Antum lahir sejak Islam itu sudah diselamatkan dari kekufuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Antum lahir sudah Islam itu berarti Allah sudah selamatkan antum sejak kecil dari apa? Kekafiran. Oleh karenanya seperti perkataan Syuaib, Syuaib dia berkata, "Qad iftaraina 'ala Allahi kadiban in udna fi millatikum ba'da idh najjana Allahu minha." Ya, sungguh kata Syuaib, kami telah melakukan kedustaan atas Allah jika kami kembali kepada agama kalian setelah Allah selamatkan kami dari agama kalian. Nabi Syuaib berkata kepada kaumnya kafir.
Kalau kami kembali kepada agama kalian, ya kata Syuaib, berarti kami telah melakukan kedustaan terhadap Allah, padahal Allah telah menyelamatkan kami dari agama kalian. Apakah Nabi Syuaib pernah kafir? Jawabannya tidak pernah. Tapi Nabi Syuaib mengatakan Allah pernah menyelamatkan aku dari agama kalian. Artinya sejak awal dia tidak pernah kafir, dan dia tidak kafir itu berarti sudah selamat dari apa? Kekafiran. Paham maksud saya? Ini butuh mikir loh. Butuh mikir, apalagi saya ngomongnya cepat ya. Jadi maksud saya, benci untuk kembali kepada kekufuran tidak mesti seorang harus pernah kafir terlebih dahulu. Contohnya Allah mengatakan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah penolong orang-orang yang beriman, mengeluarkan orang beriman dari kegelapan menuju jalan terang benderang. Tidak semua sebagai banyak sahabat yang dahulunya kafir dalam kegelapan dikeluarkan oleh Allah menuju jalan terang benderang. Namun banyak tabi'in yang langsung Islam, tidak pernah dalam kegelapan. Tetapi lahirnya mereka langsung dalam kondisi Islam, itu berarti sudah selamat dari apa? Kegelapan. Paham? Jadi hadis ini pun bisa Anda amalkan meskipun Anda tidak pernah apa? Kufur, tidak pernah kafir, tapi Anda benci dengan kekafiran, Anda benci dengan kesyirikan. Karena Allah telah selamatkan saya sejak lahir. Saya tidak pernah musyrik dan saya benci kepada kesyirikan. Itu iman. Bukan malah iman kekufuran, bukan malah senang dengan kesyirikan, bukan malah bikin acara kesyirikan, bukan malah menyokong acara apa? Kesyirikan. Mana benci kepada kesyirikan? Mana benci kepada kekafiran, malah menyokong apa? Kekafiran. Tidak boleh. Ya. Seperti misalnya ada acara penyembelihan kepala kerbau diletakkan di pantai selatan. Tidak boleh kita ikut serta. Kita senang rame-rame sana, rame-rame orang, banyak wisata yang lihat, orang-orang turis yang lihat orang Indonesia bahlul-bahlul seperti ini. Tidak boleh, kita harusnya benci, bukan malah kita ikut serta dalam apa? Acara kesyirikan tersebut. Kita benci kepada kesyirikan sebagaimana benci kalau dilemparkan dalam neraka jahanam. Tapi hadis yang terakhir pada malam hari ini, bab ke-15, bab tafadhuli ahli iman fil a'mal. Bab tentang bertingkat-tingkatnya orang yang beriman dalam amalan. Hadis nomor 22, qala haddatsana Ismail, qala haddatsani Malik, an Amr bin Yahya al-Mazini, an abihi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yadkhulu ahlul jannatil jannah. Penduduk surga masuk surga. Wa ahlun narin nara. Penghuni neraka masuk neraka. Tsumma yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berkata, akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Kata Allah, keluarkanlah dari neraka jahanam orang yang dalam hatinya ada keimanan meskipun sebesar biji sawi, iman sedikit. Fayukhrajuna minha, maka ada orang-orang yang dikeluarkan dari neraka jahanam. Tadi masuk neraka, tapi dia masih punya iman. Setelah disiksa, Allah kasih syafaat, suruh keluarkan. Qad iswaddu, wajah mereka sudah hitam, badan mereka sudah mengarang. Fayulqauna fi nahri al-hayat. Dalam riwayat al-haya, maka mereka pun dilemparkan dalam suatu sungai namanya sungai kehidupan, atau disebut dengan sungai air hujan. Al-haya tanpa ada hamzah, tanpa ada ta, al-haya itu artinya al-matar dalam bahasa Arab. Jadi ada dalam riwayat al-haya, ada al-haya, ada al-haya. Ya. Namun dirajikan al-hayat atau al-haya, karena al-haya artinya malu. Jadi mereka pun dimasukkan dalam sungai kehidupan atau sungai hujan. Fayambutuna kama tambutul hibbatu fi janibis sayl. Maka tadinya mereka sudah mengarang, sudah hancur, lalu mereka tumbuh kembali seperti benih yang tumbuh di pinggiran sungai atau aliran air. Alam tara annaha takhruju safra multawiyatan. Tidakkah kau lihat bahwasanya benih kemudian tumbuh menguning dan melingkar-lingkar, ya, akhirnya kemudian mengeras seperti itu. Jadi pertama tumbuh apa? Menguning, kemudian apa? Melingkar-lingkar seperti benih yang apa? Yang tumbuh. Ya. Ini hadis, ya. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, ini dalil bahwasanya orang yang ahli tauhid bisa jadi masuk neraka. Iya atau tidak? Jadi yang punya iman ini ahli tauhid atau bukan? Ahli tauhid. Kalau dia musyrik, dia nggak mungkin keluar. Karena jangan sampai seorang hanya melihat hadis-hadis tentang tauhid, kemudian akhirnya dia bermaksiat, dia menyangka yang penting saya bertauhid, saya akan masuk surga. Iya, kau pasti masuk surga, tapi bisa jadi mampir dulu di neraka. Bisa jadi mampir dulu di neraka. Ya. Karena seperti ada cerita seorang ustaz, dia dulu mengajar anak-anak kecil tentang tauhid. Ya.
Sampai besar, anak itu tetap saja tidak berbuat bid'ah dan tidak berbuat syirik, tapi mirip-mirip bajingan, preman. Tapi preman bertauhid. Ini khawatirnya salah paham ya. Benar tauhid itu ya masih mending lah daripada sudah preman ahlul bidah lagi. Ini preman bertauhid, tapi salah ya. Ingat, bukan berarti kalau Anda sudah bertauhid Anda kemudian gampangin masalah. Ada orang sudah ngaji dia merasa tidak berbuat syirik, utang nggak bayar-bayar, cuek ya. Kemudian gibahin siapa sana sini nggak ada masalah bagi dia, ya. Seperti itu, menyakiti orang tidak jadi masalah, nipu orang, ini kan dosa-dosa. Yang penting ada tauhid. Ya, benar Anda bertauhid tapi bisa jadi masuk neraka terlebih dahulu. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan mutawatir ada ahli tauhid dalam neraka jahanam. Ya, ada ahli tauhid dalam neraka jahanam. Karena kalau orang tauhidnya mantap, ya dia tidak akan seperti itu. Ya dia melakukan kesalahan, tapi tidak seperti itu. Salah ya dia bertobat, salah dia bertobat ya. Tapi kalau orang terus-menerus bermaksiat, berarti tauhidnya lemah. Kalau tauhidnya lemah, tidak kuat untuk membakar dosa-dosa tersebut, maka dia terancam untuk masuk dalam neraka jahanam. Di antaranya ini orang-orang ini. Ya. Kemudian juga di antara faedah dari hadis ini, ya, bahwasanya iman dalam hati bertingkat-tingkat. Karena dalam hadis ini Allah mengatakan akhriju man kana fi qalbihi. Keluarkan orang yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi apa keimanan. Berarti iman itu bertingkat-tingkat. Ada yang sebesar biji sawi, ada yang sebesar apa ya, ada yang besar sekali, ya. Yang ternyata yang sebesar biji sawi ini masuk neraka jahanam. Namun suatu saat akan dikeluarkan. Iman bertingkat-tingkat. Dan kita pun tahu iman kita terkadang naik, terkadang iman kita turun. Makanya dikatakan di antara fikih kecerdasan seorang hamba, dia tahu kapan imannya naik dan kapan imannya turun. Kalau dia tahu kapan imannya turun, segera dia perbaiki. Jangan dia cuek saja dengan hatinya. Imannya turun, dia cuekin saja. Dia tahu dari mana imannya turun. Saya kalau begini iman saya turun. Saya kalau begini iman saya turun. Dia tahu, Allah berikan perasaan. Oleh karenanya antum harus berusaha ngerti kapan iman saya turun. Kalau saya ketemu teman tertentu ngobrol-ngobrol kok saya rasanya iman saya lemah, jangan lagi melakukan. Kalau saya pergi ke majelis tertentu ternyata saya rasa iman saya kok lemah, jangan lagi ke situ. Kalau saya lihat sesuatu kelihatannya iman saya lemah, sudah jangan lagi lihat itu. Ya. Jadi seorang harus cerdas kapan dia tahu imannya apa? Lemah, sehingga dia bisa menghindarkan sebab-sebab yang bisa membuat lemah imannya. Ya. Kemudian di antara faedah dari hadis ini yaitu bantahan terhadap ahlul bidah, bantahan terhadap orang-orang khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini orang melakukan dosa besar disiksa tapi akhirnya bisa keluar dari apa? Neraka. Orang khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir, kalau sudah masuk neraka enggak keluar-keluar. Kekal. Demikian juga dia kafir. Mu'tazilah juga demikian. Mu'tazilah berpendapat pelaku dosa besar adalah fi manzilah baina manzilatain, di tengah-tengah di antara mukmin dan kafir, tidak mukmin tidak juga kafir tapi di tengah-tengah, dan di neraka juga kafir, di neraka juga kekal. Dan sampai sekarang masih ada sebagian kelompok firqah di Indonesia yang berkeyakinan bahwasanya kalau seorang sudah masuk neraka tidak bakalan keluar. Tidak bakalan keluar. Kata mereka tidak ada dalam Al-Qur'an orang bakalan keluar dari neraka jahanam. Tapi kita bilang dalam hadis ada. Di antaranya hadis yang sedang kita bahas ini. Dan Allah Maha Adil. Tidak Allah afanajal muslimina kal mujrimin? Apakah kita samakan orang Islam dengan orang kafir? Itu tidak sama. Orang kafir tidak punya iman. Dia kafir kepada Allah, kafir kepada Rasulullah. Adapun orang mukmin meskipun dia penjahat, meskipun dia bajingan, meskipun dia pelaku dosa besar, dia masih ada la ilaha illallah. Selama belum batal, suatu saat dia akan dimasukkan dalam surga. La ilaha illallah itu mahal. Nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saja para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita. Enggak tahu ada tanya jawab enggak ya? Ini ada pertanyaan, Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana cara yakin kepada Allah seutuh-utuhnya dan cara menghindari keraguan syubhat dalam pikiran? Mohon penjelasannya. Kalau antum masih ada syubhat, berarti antum masih ada iman. Berarti syaitan datang menggoda, tapi antum harus lawan. Antum berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pertama itu yang paling penting. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Karena syaitan akan datang menggoda antum. Ya. Dalam hadis disebutkan, syaitan bilang begini, syaitan akan bisikkan demikian buat antum ragu. Makanya sebagian orang terjerumus dalam apa? Ilhad, dalam kekufuran. Hati-hati. Saya pernah di Masjid Nabawi habis ceramah pengajian, ada seorang datang. Ikut pengajian, lagi umrah. Lagi umrah ikut apa? Pengajian. Ustaz, Tuhan itu ada atau tidak? Ini lagi umrah. Tuhan itu
itu ada atau tidak? Saya kaget sekali waktu itu. Saya pikir mau tanya apa? Tanya Tuhan itu ada atau tidak. Lagi umrah ini ya. Saya bilang ya Tuhan itu ada, buktinya banyak. Buktinya kan sering doa kita dikabulkan ya. Sering kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya bukti-bukti. Alam semesta enggak mungkin terjadi dengan apa? Sendirinya ya. Am khuliqu min ghairi syai'in humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa ya pencipta? Am humul khaliqun, apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Enggak mungkin. Pasti ada penciptanya. Pasti ada penciptanya ya. Dan macam-macam ya. Jadi kita harus yakin Allah itu ada ya. Kalau ada pikiran-pikiran menggoda, kita berta'awudz, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, ada seorang datang kepada Ibnu Abbas kalau enggak salah. Ibnu Abbas, orang-orang Yahudi khusyuk dalam ibadah mereka. Kata Ibnu Abbas, kaifa yati syaitan ila qalbin kharib? Ngapain setan datang ke orang yang hatinya sudah rusak? Jadi kalau antum salat ada was-was ya berarti antum masih ada iman. Makanya digoda setan. Tapi kalau orang Yahudi mereka enggak perlu digoda karena mereka teman setan. Biar enggak usah digoda, sudah khusyuk, biarin aja. Kalau antum masih ada iman, orang setan ganggu, itu tanda antum ada iman. Setelah kajian, apakah boleh diberitahu hadis berapa yang akan dikaji pertemuan selanjutnya agar kami dapat baca lebih dahulu dan mengulang-ulang dengan harapan ilmu yang diserap lebih efektif. Kira-kira aja, saya kira-kira berapa hadis ya? Saya nggak bisa pastikan ya. Kira-kira 3 hadis, 4 hadis ya. Kalau antum ingin belajar, baca 4 hadis sebelum datang ke sini. Baca terjemah Fathul Bari, baca 4 hadis sehingga waktu antum ikuti bisa langsung tahu di mana tepat untuk kasih komentar ya. Ya, tahu di mana pembahasannya. Bagus. Kira-kira 3 atau 4 hadis. Ini pertanyaan berulang-ulang. Ustaz, setiap kali saya ikut kajian Ustaz, saya lihat di YouTube, saya perhatikan jenggot Ustaz tidak panjang. Kenapa? Ya dari sananya. Tanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya terima apa yang Allah takdirkan kepada saya. Ini sudah ditakdir atau tidak? Sudah ditakdirkan. Ada hikmahnya, ya. Teman-teman yang jenggotnya panjang kalau keluar negeri diperiksanya habis-habisan. Kemarin ada salah seorang ustaz cerita sama saya, ketemu di Mekah. Ustaz, saya masuk di satu negara kafir, saya diperiksa, dituduh saya bawa senjata. Kemudian suruh berdiri, saya tahu dia ngerjain saya. Terus dilihat, apa itu di depan ini? Senjata. Padahal buat ikat apa? Ini loh yang dua ikat karet celana. Itu kenapa muncul itu senjata katanya? Subhanallah. Saya tahu saya dikerjain dari iman lagi katanya. Gimana jenggotnya apa? Jenggotnya panjang. Saya bilang kasih tahu sama orang itu, ini senjata bisa bolak-balik, bisa mundur ke belakang. Jadi kalau saya alhamdulillah masuk beberapa negara kafir aman-aman aja ya. Karena penampilan oke. Yang jenggot lebih oke tentunya. Nama sudah tidak Islami, Firanda ya. Ini sudah jenggot, namanya Abdullah, namanya Zainal, wah repot. Jadi ada hikmahnya semuanya, alhamdulillah ya. Ustaz Firanda doakan saya agar terhindar dari fitnah, yaitu dipertemukan jodohnya lalu menikah di tahun 2017. Amin. Harus 2017 kan? 2018 kenapa? Kelamaan ya. Dia nggak sebut namanya di sini. Ustaz, ana mau bertanya, bagaimana hukumnya orang yang ahli dalam dan paham agama Islam dan ibadah, tahu bahwa yang dilakukan berdosa, tapi tetap melakukannya dengan alasan selalu ada waktu untuk bertobat.
Bagaimana cara menyikapinya? Benar, itu tidak salah, selalu ada waktu untuk bertobat. Tapi bisakah Anda meninggal dalam kondisi bertobat? Ya, kita nggak tahu kapan Allah cabut nyawa kita. Ya, akhi, saya baru aja kemarin saya ketemu teman, supirnya masih umur 40 sekian, ya. Ada supir baru. Dia mau gantian, dia briefing supir baru tersebut. Nah, itu supir teman saya. Nanti kalau majikan tuh begini ngobrol-ngobrol, tahu-tahu meninggal. Lagi ceritain bagaimana cara melayani majikan, tahu-tahu meninggal. Tidak ada yang percaya badannya sehat, ya, tanpa didahului oleh rasa sakit sama sekali, tidak ada tanda-tanda sakit, tahu-tahu meninggal dunia. Kemarin saya baca lagi berita, ada seorang di Jepang, ya, meninggal ketiban majalah porno di rumahnya. Mungkin lagi lihat porno, tetap Allah takdirkan rak pornonya jatuh menimpa dia. Ini meninggal sangat menyedihkan. Kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Oleh karena jangan kita mengatakan benar Allah Maha penerima taubat, tapi kita tidak tahu apakah kita meninggal dalam kondisi bertobat. Yang jadi masalah kalau kita meninggal dalam kondisi tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja para hadirin hadirat kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada kesempatan berikutnya. Minggu depan libur, ya, karena saya ada safar ke Jember, ya, ke STD, ya, ada acara di sana. Nanti kita kasih pengumuman lagi insyaallah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.